Ini yang perlu kita pahami, bahwa kehidupan Nabi di alam barzakh itu kehidupan hakiki, real, tapi tak sama dengan kehidupan kita saat ini atau sebelum Nabi meninggal dulu. Jadi kalau ada cerita bahwa sahabat Nabi datang ke kuburan Nabi lalu minta kepada Nabi, tolong mintakan kepada Allah agar kami diturunkan hujan, agar musim pancaklik segera berakhir. Itu bukan peristiwa yang bohong atau buat-buat atau tak masuk akal. Masuk akal. Mana dalilnya? Ini dalil. Ada Imam Baihaqi tadi, ada Imam Al-Munawi, itu ulama hadis semua. Ada ayat Quran tadi yang cerita tentang orang syahid yang dalam kubur mereka tapi hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah Nabi banyak kita temukan riwayat ketika terjadi, boleh jadi pancaklik, keadaan susah atau berbagai hal kondisi yang tak kita sukai, para sahabat Nabi sengaja datang ke kuburan Nabi. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan Nabi, dan mereka minta syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa itu. Jadi minta agar Nabi pun mendoakan mereka. Saya ulang, minta agar Nabi pun mendoakan mereka yang berdoa di kuburan Nabi. Apa riwayatnya? Di antaranya dalam riwayat Imam Musnad Imam Ahmad, haddatsana Abdul Malik bin Amr, haddatsana Katsir bin Zaid an Dawud bin Abi Salih qala aqbala Marwan yawman. Khalifah Marwan suatu hari datang ke kuburan Nabi. Fawajada rajulan, ditemui ada seorang laki-laki wadi'an wajhahu al-qabr. Dia meletakkan wajah dia di kuburan Nabi. Anggap ini kuburan Nabi, dia letakkan wajah dia. Yang menemukan itu siapa? Khalifah Marwan. Faqala atadri ma tasna? Pak, tuan, tahukah yang tuan buat itu ini benar atau tidak menurut syariat? Pertanyaan orang tadi, Marwan kepada orang yang wajahnya ditempelkan kuburan Nabi. Fa aqbala alaihi. Orang tadi kaget. Siapa nih yang tanya saya? Kok saya ditanya? Maka bertanya, tengok, ada apa? Siapa nih? Dia menjawab orang tadi. Faida huwa Abu Ayyub. Rupanya orang tadi sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, saat kita buka sejarah Nabi pertama datang ke Madinah, nginap di rumah sahabat Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari itu, beliau yang datang ke kuburan Nabi. Faqala na'am, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulam atil hajar. Aku saat ini engkau lihat sedang meletakkan wajahku di kuburan Nabi ini. Aku ke sini sedang berdoa. Aku mendatangi Nabi, bukan mendatangi Hajar Aswad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul mengatakan, Rasul bersabda dulu, la tabku 'ala ad-din idza waliyahu ahluhu walakinni buku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Kata Nabi, jangan tangisi agama jika yang mengurus agama ini memang ahlinya. Tapi menangislah apabila urusan agama ini diurus bukan oleh orang yang ngerti agama. Jadi sahabat Abu Ayyub tadi akan mengatakan, yang aku buat nih, ini adalah boleh dibuat. Yang aku buat ini suatu hal yang biasa saja, suatu hal yang diperkenankan oleh syariat, tak ada larangan. Kenapa pula aku ditegur? Kenapa pula aku disalahkan? Sehingga kata dia,
patutlah nanti kita perlu menangisi keadaan umat yang komentar tentang agama tak paham agama. Ini kan Marwan tadi kan dipermasalahkan oleh Abu Ayyub. Kamu ngapain komentar saya? Apa salah saya? Sehingga dia mengatakan, aku ingat dulu Rasul pernah katakan, tangisilah oleh engkau tentang agama ini bila dia diurus, bila dia dikatakan, bila dia disebarkan, bila disampaikan oleh yang bukan ahlinya. Termasuk engkau ni Marwan, bukan orang yang ahli agama ni. Kok aku yang kau permasalahkan? Apa salah aku di kubur Nabi ni? Faham? Jadi waktu itu Abu Ayyub seakan meronta dalam dirinya. Ngapain saya diprotes? Ngapain saya ditegur? Salah saya apa? Saya kan cuma datang ke kubur Nabi, doa di situ, berharap Nabi doakan saya juga. Dan kenapa engkau menganggap ini salah? Nabi bisa minta tolong kepada Allah untuk mendoa, bisa minta kepada Allah untuk mendoakan aku. Aku bisa minta tolong kepada Rasul. Tidak ada larangan. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu kenyataan yang perlu kita tahu, bahwa para nabi di dalam kubur beliau hidup. Dan kita perlu sadari, yang namanya wafat atau namanya mati itu cuma berakhir kehidupan dunia, tapi bukan mati habis segala-galanya. Semua makhluk Allah setelah mati hidup lagi, tapi kehidupan barzakh. Saya ulang, kita kalau sudah mati nanti, orang tua kita, keluarga kita sudah mati, kehidupan dunia memang berakhir. Tapi setelah itu dia hidup kehidupan barzakh. Bahkan orang-orang syahid itu dikatakan dalam kubur mereka ahya'un 'inda rabbihim, mereka hidup dan mereka itu yurzaqun, Allah berikan rizki, Allah berikan karunia yang cocok untuk kehidupan alam barzakh itu. Orang syahid bisa hidup di dalam alam barzakh, kok Nabi tak hidup? Nabi lebih patut hidup di situ dibanding kita. Nabi lebih patut hidup di alam barzakh dibanding para syahid, para mujahid, atau berbagai kelompok yang dia hidup dalam kuburannya. Makanya Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Ya'la, Imam Al-Bazzar berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi mereka itu hidup di kuburan mereka, wa hum yusallun, bahkan mereka salat di kuburan mereka itu. Bagaimana salat mereka? Wallahu a'lam, enggak perlu kita kaji. Tapi ini riwayat dari Nabi SAW dan hadis itu hadis sahih. Sehingga kalau ada orang datang kepada Nabi, mintakan kepada Allah agar aku diampunkan, itu bisa Nabi minta. Ya Allah, ampunkan si fulan hambamu yang berdoa di kuburanku ini. Bisa saja. Dan Nabi kalau berdoa, doanya makbul. Makbul untuk dirinya, makbul untuk umatnya. Maka kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, li'annahum kasyuhada, karena para nabi itu sama dengan orang-orang syahid, bal hayatuhum a'la min hayati syuhada, kehidupan nabi bahkan lebih mulia, lebih tinggi dibanding derajat kehidupan orang-orang syahid. Wasyahidu 'inda rabbihim yurzaqun, orang syahid di kuburan mereka Allah berikan rezeki. Wa faidatu at-taghyir bil 'indiyah al-isyarah ila anna hayatahum laysat bi zahiratin 'indana bal hiya ka hayatil malaikah wa kadza al-anbiya. Wa li hadha kanat al-anbiya la turath bal wala tatazawwaj nisa'uhum ba'dahum. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Imam Al-Munawi ketika disebutkan bahwa berdoa di kuburan mereka, di kuburan Nabi, atau dikatakan bahwa di kuburan mereka Allah berikan rizki, ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka itu zahir. Kehidupan mereka itu bagi kita memang tak terang, tidak nampak, tapi betul adanya kehidupan mereka itu.
Bagi kita aja tak nampak secara kasat mata. Sama seperti malaikat, betul adanya, kita enggak lihat. Bapak Ibu, ada malaikat hafazah namanya. Setiap orang itu diikuti oleh 360 malaikat hafazah. Setiap kita. Pernah kita tengok? Tak pernah. Kata Nabi setiap pagi, Allahumma ati munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ada dua malaikat yang berdoa di palang pintu kita. Orang yang bersedekah di rumah ini hari ini, berikan ganti dia. Orang yang tidak mau sedekah, punahkan harta dia. Pernah kita tengok malaikat itu? Tak pernah kita tengok. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa ada malaikat yang kerjanya keliling saja, mencari majlis zikir. Begitu berjumpa majlis zikir, mereka akan berkumpul di situ, sehingga mereka akan berdiri, kemudian berlenggek-lenggek ke atas, sehingga mereka sampai ke langit. Hadir majlis zikir. Pernahkah kita tengok malaikat itu? Tidak, tapi dia ada. Begitu juga, tahukah kita kehidupan orang mati atau nabi, orang syahid itu ada atau tidak? Kasat mata tidak, tapi dia hidup. Dalilnya apa? Ayat Quran. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Karena perkara alam gaib seperti nikmat kubur dan azab kubur atau kehidupan setelah meninggal di alam barzakh, itu tak nampak kasat mata kita dan tak bisa dinalar oleh logika kita. Solusinya, cara kita tahu cuma satu, berita dari yang tahu tentang itu. Siapa yang tahu? Allah dan Rasul yang tahu. Maka kalau Allah kabarkan, Rasul yang kabarkan, yang tahu yang mengabarkan. Kalau ada yang mengingkari, ada yang menafikan, yang mengingkari, yang menafikan orang yang tak tahu. Yang ngasih tahu, yang tahu. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Munawi, hidup mereka itu real, betul adanya, tapi tak nampak kasat mata oleh kita. Sama seperti kehidupan malaikat sekitar kita. Oleh karena itu para malaikat, para nabi, harta mereka tak boleh diwariskan. Dan para istri mereka tak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Makanya disebut para istri Nabi itu ummul mukminin atau ummahatul mukminin. Mereka itu ibarat ibu bagi kalian. Mana ada orang menikahi ibunya? Itu orang yang tak beradat dan tak beradab yang menikahi ibu dia. Sehingga disebutkan para istri Nabi itu ummul mukminin atau ummahatul mukminin. Mereka ibu bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-I'tiqad kata Imam Al-Baihaqi, al-anbiya alaihimus salatu wassalam ba'dama qubidu ruddat ilaihim arwahum. Para nabi setelah ruh mereka dicabut, meninggal habis kehidupan dunia mereka, itu dikembalikan ruh kepada mereka. Fahum ahya'un 'inda rabbihim kasyuhada. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka seperti orang-orang syahid. Waqad ra'a nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj jama'atan minhum. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi lihat beberapa orang nabi yang itu bahkan dialog dengan Nabi. Kan ada ceritanya Nabi nengok di langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, terus sampai terakhir nanti Khalilullah Nabi Ibrahim. Dan ketika di Masjid Al-Aqsa jumpa dengan roh para nabi, para rasul yang pernah diutus Allah. Jadi mereka semua hidup, tapi kehidupan duniawi enggak ada. Yang ada kehidupan barzakh. Qal wa qad afradna li itsbati hayatihim kitaban. Bahkan Imam Al-Baihaqi kata beliau untuk membuktikan dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis, aku menulis sebuah buku tentang itu. Kata Imam Al-Baihaqi. Siapa Imam Al-Baihaqi ini? Ulama hadis, ulama ahli akidah, ulama ahli fikih. Dalam mazhab Syafi'i, kata para ulama,
Semua orang berhutang dengan Imam Syafi'i, sehingga orang menganggap sangat berjasa Imam Syafi'i bagi kami. Tapi ada imam, dia memang berhutang, berjasa Imam Syafi'i bagi dia. Tapi Imam Syafi'i pun berjasa dia bagi Imam Syafi'i. Siapa dia? Imam Al-Baihaqi ini. Kata para ulama, semua orang itu merasa bahwa mereka cuma sekadar mengambil jasa dari Imam Syafi'i. Tapi ada satu ulama yang Imam Syafi'i pun bermanfaat jasa beliau bagi Imam Syafi'i. Kenapa? Banyak fatwa ijtihad Imam Syafi'i beliau berdasarkan dalil, cuma tidak disertakan dalam kitab-kitabnya dengan dalil oleh Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baihaqi, perkataan Imam Syafi'i yang tak ada dalil dikuatkan, dikemukakan, dipaparkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan dalil yang lengkap dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi menurut orang, apa di perkataan Syafi'i ini? Enggak ada dalilnya. Datang Imam Baihaqi, ada dalilnya. Ini dalilnya. Dibuatlah berbagai kitab oleh Imam Al-Baihaqi, menguatkan, menjelaskan, mengemukakan bahwa fatwa-fatwa, pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i ada dalilnya. Ini kitabnya. Gitu. Jadi Imam Baihaqi ini istimewa. Memang jasa Imam Syafi'i besar kepada dia, tapi dia pun punya jasa kepada Imam Syafi'i. Yang lain tidak seperti Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih seperti yang disampaikan oleh Imam As-Subki, berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yusallimu alayya, tak ada seorang pun bersalam kepadaku, kata Nabi, mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, illa raddallahu ala ruhi, kecuali Allah kembalikan kepadaku ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada aku. Maka kalau kita datang ke kubur Nabi, lalu kita ucapkan salam, dijawab oleh Nabi, cuma kita tak dengar. Bayangkan sejak Nabi meninggal sampai sekarang, siapa yang tak datang ke kubur Nabi? Atau kapan kubur Nabi itu kosong? Selalu datang. Berarti ruh Nabi itu berkesinambungan dikembalikan Allah ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami, bahwa kehidupan Nabi di alam barzakh itu kehidupan hakiki, real. Tapi tak sama dengan kehidupan kita saat ini atau sebelum Nabi meninggal dulu. Jadi kalau ada cerita bahwa sahabat Nabi datang ke kuburan Nabi lalu minta kepada Nabi, tolong mintakan kepada Allah agar kami diturunkan hujan, agar musim paceklik segera berakhir. Itu bukan peristiwa yang bohong atau buat-buat atau tak masuk akal. Masuk akal. Mana dalilnya? Ini dalil. Ada Imam Baihaqi tadi, ada Imam Al-Munawi, itu ulama hadis semua. Ada ayat Quran tadi yang cerita tentang orang syahid yang dalam kubur mereka tetap hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kisah yang kedua sahabat Nabi. Bagaimana kisah sahabat yang lain? Ma akhrajahu al-Hafiz Ad-Darimi fi sunanihi, babu ma akrama ta'ala nabiyahu ba'da mautihi. Hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Sa'id bin Zaid, hadatsana Amr bin Malik An-Nukari, hadatsana Abu al-Jawza' Aus ibn Abdullah qala qahata ahli Madinah qahtan syadida. Orang Madinah pernah mengalami kondisi keadaan ekonomi, keadaan kehidupan yang sangat sulit sekali. Susah hidup. Fasyakau ila Aisyah. Mereka kemudian ngadu kepada Sayyidah Aisyah. Faqalat unzuru ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu quwan ila as-sama'. Cobalah pergi kalian datang ke kuburan Nabi, lalu bawa sebuah mok. Mok itu hadapkan ke langit, hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqaf, sehingga jarak antara mok dengan langit itu tak ada pembatas, langsung dia terbuka langsung. Qal fa fa'alu, dibuat oleh sahabat. Anggap dibuatlah mok ke kubur Nabi itu. Lalu ketika dibuat seperti itu atas arahan Sayyidah Aisyah, famatarna mataran hatta nabatal ash,
turun hujan lebat, banyak turun hujan sehingga tumbuhlah rumput-rumput di Madinah. Kan kalau kita yang sudah haji umrah itu tahu, Makkah Madinah itu kering betul. Kalau sudah tumbuh rumput berarti hujan sering turun, atau banyak hujan itu turun, banyak air itu terserap oleh tanah sehingga ngalir dia. Bapak Ibu boleh tengok juga dan dengar informasi tentang bagaimana orang-orang Timur Tengah menghidupkan lahan padang pasir menjadi area agrikultur. Itu dibuat hujan buatan, Pak, atau dibuat irigasi, diambil dari laut, disedot dari laut, dibuat pipa. Kalau tiap hari disiram, tanah mereka subur, hijau. Ini sampai tumbuh rumput berarti hujan itu banyak turun. Tidak hanya sekali, tak sebentar, banyak turun. Wasyaminatil ibil, onta jadi gemuk. Saking susahnya onta-onta kurus. Tapi begitu hujan turun, onta-onta gemuk. Berarti makan mereka cukup karena tanaman hijau muncul. Kalau tanaman hijau muncul, onta makan. Kenyang onta. Berarti keadaan saat itu berubah total daripada panceklik yang panjang, yang kering, yang susah orang Madinah saat itu. Hatta tafattaqat min asy-syaham fasummiya 'amal fataq. Sehingga ketika itu gemuk-gemuk hewan saat. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidah Aisyah suruh bawa mok tadi atau gelas tadi atau wadah tadi ke kuburan, itu mengisyaratkan mengadu pada Nabi, Nabi, dah susah kami dah Nabi, dah kosong ni Nabi, tak ada lagi persediaan air kami butuh air, tolong mintakan kepada Allah. Dimintakan oleh Nabi, turun hujan. Siapa yang mengajarkan? Sayyidah Aisyah. Ini bagian berdoa dengan simbol. Di kita doa dengan simbol itu banyak, Pak. Contoh kalau tagak rumah itu apa ditaruh Pak Ji? Ada kelapa, saya tengok digantung di atasnya. Itu doa dengan simbol, Pak. Termasuk kalau kita salat istisqa, apa namanya, sorban dibalikkan, kemudian diajak anak-anak, diajak orang tua, diajak hewan-hewan, simbol. Ya Allah, kami ini susah, kami ini sudah kehausan, dah kelaparan. Bukan hanya orang, ini hewan pun sudah kehausan, kelaparan. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak menangis, orang tua menangis. Tolong kasih ya Allah. Tolong balikkan keadaan kami. Ketika dibalikkan sorban tadi, tolong balikkan keadaan kami yang susah kepada keadaan yang baik ya Allah. Doa dengan simbol. Dan diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Maka Bapak-bapak jangan mudah menuduh syirik apa yang dibuat oleh masyarakat. Seperti kayak kita kadang-kadang apa namanya, tepung tawar itu kan simbol dibuat oleh masyarakat. Berharap anak ini tumbuh dengan sehat, rezekinya cukup, dijaga oleh Allah. Kan tengok tepung tawar itu ada padi kan, atau beras kan. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, umat kita ketika mereka melakukan tradisi-tradisi itu jangan anggap ini sekedar nalar, sekedar buat-buat mubazir, belum tentu begitu. Termasuk masyarakat kita kadang-kadang pakaian saja ada simbolnya, Pak. Contoh, pakaian orang nenek mamak dulu itu nggak ada kancing, Pak. Tujuannya Pak, untuk menggambarkan bahwa nenek mamak mesti berdada lapang, besar masalah, kecil masalah ditampung oleh dia. Dan bajunya tak bersaku. Apa simbolnya? Dia orang yang tidak menunggu ini masuk ke saku. Dia tanpa pamrih. Bapak Ibu boleh dikaji pakaian-pakaian adat kita tuh punya simbolnya, Pak. Ada filosofi di balik itu. Kenapa keris itu dipasang di depan? Kenapa di belakang? Kenapa di samping? Itu ada simbolnya, Pak. Boleh Bapak Ibu nanti kaji apakah tambo namanya atau berbagai hal yang jadi rujukan tentang budaya daerah. Ada simbolnya. Baik, poinnya adalah Sayyidah Aisyah suruh berdoa di kuburan Nabi radhiyallahu taala anha.
Dalam Sunan Musannaf Ibnu Abi Syaibah ceritakan hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Malik ad-Dar wa kana khazin Umar ala at-ta'am. Diceritakan dari Abu Muawiyah dari A'mash, dari Abu Salih, dari Malik ad-Dar. Malik ad-Dar ini adalah seorang penjaga makanan yang ditugaskan oleh Umar ibn al-Khattab. Wa asaban nasu qahtun fi zaman Umar. Kata dia, di zaman Umar itu ekonomi sulit, susah, kering, kerontang. Faja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, wahai Rasul, istasqi li ummatika, tolong mintakan kepada Allah agar disirami umat engkau dengan hujan. Istasqi, kalimat menunjukkan litalab. Nabi tolong mintakan kepada Allah agar turun hujan membasahi umat engkau. Fa innahum qad halaku, mereka ini sudah hampir punah lagi, hampir mati mereka ini semua lagi, saking susahnya hidup mereka. Fa atar rajulu fil manam faqila lah. Maka Rasul ketika itu mendatangi orang tadi dalam tidurnya dan dikatakan kepada dia, i'ti Umar faqri'hus salam. Rasul mendatangi laki-laki yang berdoa tadi, yang mintakan tolong Nabi doakan agar umat ini dikasih hujan. Begitu dia tidur, Nabi datang kepada dia dalam mimpi. Pergi engkau datang pada Umar, bacakan salamku kepada Umar, kata orang tadi. Wa akhbarahu annahum masdiyun. Lalu dikabarkan kepada Umar, Umar, tenang saja. Akhbirhu, kabarkan Umar bahwa kalian sebentar lagi akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullahu alaikal kais, alaikal kais. Lalu sediakan kis kata Rasul. Fa'ata Umar fa akhbar. Lalu laki-laki tadi datang Umar dan ngasih kabar kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Fa baka Umar menangis. Thumma qal, lalu Umar berkata, ya Rabb, la alu illa ma ajistu anhu. Umar nangis, dia datang orang tadi. Poinnya adalah bahwa ada laki-laki yang berdoa di kuburan minta hujan. Kuburan siapa? Kuburan Nabi. Lalu Nabi menjawabnya dalam mimpi, kalian akan dikasih hujan. Hujan turun. Lalu orang tadi kalaulah berdoa di kuburan itu salah, Umar pasti marah. Tapi Umar justru nangis dikasih berita tadi. Enggak mungkin Umar membenarkan orang yang salah, apalagi khalifah, orang yang tahu dengan Rasul, yang dididik langsung oleh Rasul. Bahkan orang yang tak terima ketika Rasul meninggal dikatakan bahwa Rasul telah wafat, marah Umar. Siapa bilang Muhammad meninggal, aku tebas leher dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak dalil yang menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi berdoa di kuburan Nabi, mengadukan kesulitan, mengadukan kondisi umat dan segala macam. Dan itu tercatat dalam hadis-hadis, dalam athar yang bisa kita rujuk kalau kita mau membuka buku-buku hadis dan athar. Maka ulama 4 mazhab sepakat boleh untuk berdoa di kuburan. Bahkan sebagian mengatakan sunnah berdoa di kuburan. Hukumnya 2 saja, mubah dan mustahab. Boleh dan sunnah, tak ada yang lain. Tidak disebut wajib, tak disebut haram, tak disebut makruh, tak disebut dengan bid'ah, tapi sunnah dan mubah, 2 saja. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa bid'ah tak sesuai dengan sunnah, ini terlarang, dia mesti kemukakan dalil. Jadi Bapak Ibu, sekali-sekali tanya balik ke orang yang bilang tak ada dalilnya, atau mana dalil, tanya balik ke dia. Jangan kita yang ditanya. Dia kan tanya itu karena tidak tahu. Sekali-sekali balikkan juga ke dia untuk menunjukkan bahwa dia memang tak tahu dengan dalil.
Demikian.